Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-qail a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Al-ayah. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallama, amma ba'du. Hadirin jamaah pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat saya hormati dan saya cintai, para alimil ulama, para asatid wal asatidat, para habaib. Kita hormati Ketua Musholah Al-Islah Bapak Haji Soekarno dan jajarannya, dibantu Haji Sugiyanto, Bapak Haji Nahdi, tim Marbot, Ketua Masjid Al-Muqarrabin, Bapak Imam besarnya Bapak Ustadz Mama, Musholah Nurul Huda yang dikomandoi Bapak Bambang Prayoga, sarjana hukum. Bambang siapa sih namanya loh? Bambang Hermawan, sarjana hukum Prayoga. Saya hormati jamaah Musholah Al-Barokah dikomandoi oleh mana? Suhendangnya mana? Suhendang. Oh, pulang kampung. Baik. Ya wes, jamaah dari Al-Barokah. Kesepuhan kita Bapak Taufik Ali, Bapak Khairun Nasihin, Ketua RW 07 Bapak Saifullah ya, beserta jajaran RT dari 01 sampai 012. Oh ya, siap Pak RT, adik-adik remaja yang semuanya hadir ini, bil khusus MC nasional. Nah, MC-nya itu dipakai kalau acara penting banget ini. Mas Solahuddin, tokoh pemuda, kalau di partai tokoh Gerindranya Jembatan 5. Baik ibu bapak nggak ada ibunya. Bapak yang saya hormati, oh iya, Imam Musholah Al-Islah Bapak Ustadz Imam Al-Kushairi. Sampean mau nikah nih? Kirain mau nikah ini tadi. Kalau mau nikahin, tapi ganteng sampean. Saya suka yang begini, saya suka. Saya sengaja malam ini pakai jubah supaya di YouTube saya itu ganti saya gitu maksudnya. Pakai jas terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam ini ada 3 acara. 1. Isra wal Mi'raj. 2. Penutupan sementara pengajian. Yang 3. Menyongsong bulan Ramadan. Akumulasi itu adalah bagaimana supaya kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu. Bicara Isra Mi'raj agar menambah wawasan, memantapkan iman dan Islam, karena tadi Pak Haji Soekarno menyampaikan nanti akan dipaparkan oleh Ustadz tentang Isra wal Mi'raj agar iman Islam kita tambah mantap. Itu dalam rangka agar Allah cinta sama kita.
Kemudian bicara penutupan, ngaji itu dalam rangka nambah wawasan, memantapkan iman, peningkatan takwa, itu pun agar Allah cinta sama kita. Lah menyongsong Ramadan, bulan yang sangat istimewa, kita penuhi nanti ibadah di dalamnya, itu pun dalam rangka agar Allah cinta sama kita. Betul apa betul? Ya wes. Sekarang satu-satu, 5 menit ini ya. Bicara Isra wal Mi'raj. Tentu kalau sudah ada bicara Isra wal Mi'raj, yang ngomong ayatnya dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi yasra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya baginda Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina, naik langit ke-7 untuk menghadap Allah, menerima wahyu, sholat 5 waktu. Ada apa ini mas? Rebutan apa sih? Ya wes, diem dulu, nggak Ustadz nggak lama. Saya tahu anda itu kesini karena cinta kepada Kanjeng. Nah wes, karena cinta sama Nabi, bulan Sya'ban. Orang yang mau sholawat di bulan Sya'ban, fa'idha sholal abdu alayya. Kalau ada hambaku, ada orang yang baca sholawat padaku, kata Nabi, fi hadha syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban, Allah menciptakan satu malaikat yang malaikat itu sangat besar sayapnya, dibentangkan ujung wetan ujung kulon. Itu diperintahkan oleh Allah untuk mandi di lautan yang sangat luas. Ketika sayapnya sudah basah, akan dibentangkan, akan jatuhlah tetesan-tetesan air, yang setiap satu tetesan akan menjadi malaikat dan memintakan ampunan dosa untuk orang yang mau baca sholawat di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban bulannya Kanjeng Nabi. Maka sekarang sholawatan dulu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini sholawatnya apa kira-kira ya? Kurang Jawa ini. Ya, bareng-bareng. Sholli wa sallim iman ala madan wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Aduh sayang sekali orang kaya tidak sedekah. Aduh sayang sekali orang miskin tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya juga tetap sedekah. Nabi Isa miskin juga tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wal
bicara Isra wal Mi'raj masalah sholat, maka ada sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang paling dicintai Gusti Allah? Tadi Isra Mi'raj agar dicintai Allah, penutupan agar dicintai Allah, menyongsong Ramadan agar dicintai Allah. Sahabat Ibnu Mas'ud tanya, ya Rasul, apa amalan supaya Allah cinta sama saya? Maka akumulasi 3 judul di hadis ini sebenarnya. Maka Nabi menjawab, qala as-salatu ala waktiha. Kamu kalau ingin dicintai oleh Allah, sholat tepat waktu. Bicara fikih, sholat pada waktunya. Bicara subuh, ketika sudah adzan subuh. Sekarang waktu di wilayah DKI Jakarta jam 5.30 atau jam 5.45 sudah selesai. Maka kalau kita sholat subuh jam 6 sudah tidak sah. Apalagi sholat subuh jam 7 pagi juga tidak sah. Pak RW kalau subuh, sholat subuhnya jam berapa Pak RW? Kayaknya Pak RW masih kayak saya lah. Kadang-kadang juga kesiangan kadang-kadang. Karena Ustadz juga begitu Pak RW. Pulang ceramah jam 2, sampai rumah ya ngipas-ngipas dulu. Habis itu wudhu, sholat tahajud 12, jam 9 baru bangun. Allahu Akbar. Ini tadi di YouTube saya potong. Kata YouTuber yang seneng, lah ustadznya aja nggak sholat subuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka yang pertama kalau ingin dicintai oleh Allah, Isra wal Mi'raj mewajibkan sholat, maka sholatnya tepat waktu. Kalau sudah ada adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu ya buru-buru persiapan sholat. Jangan sekarang diprotes, Ustadz, no ada adzan, kenapa nggak buru-buru sholat? Maksud pembahasannya bukan itu. Tapi ketika hari waktu biasa yang tidak ngapa-ngapain, nongkrong di gang atau lagi ngopi, ayo buru-buru. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena orang yang paling dibenci Allah itu diantaranya orang yang nggak mau sholat. Ini cerita saya ulang. Ada manusia itu sebut saja namanya Asep lah ya. Nggak ada kan Asep di sini? Ada. Oh ya ada ya. Maaf Mas Asep. Ini contoh bagus. Asep ini punya teman, tapi temennya setan. Keren kan? Temennya nggak hanya manusia. Kita punya teman umpamanya Habib Firman, bangga kan? Temennya Habib, artis gitu. Tapi lebih keren punya teman setan karena bisa nyolong. Ketika siang-siang, malam-malam ngomong, setan, ini besok saya mau ke hutan, mau cari sesuatu, temenin ya, kita berangkat sebelum subuh. Kata setan, oke. Subuh berangkat, nih Asep kagak sholat subuh, Zuhur kagak sholat zuhur, asar kagak sholat asar, maghrib kagak sholat maghrib, isya kagak sholat isya. Setan cuma nonton bang. Yang setan kan nggak sholat. Maka kalau ada orang nggak sholat namanya, nah itu bapakmu. Ini setan itu nggak sholat dong. Setan masa sholat, kan nggak keren kalau setan sholat. Maka ketika melihat si Asep kagak sholat 5 waktu 5 malam, pingin tidur. Setan, tidur yuk. Oh, setannya malah lari tunggang langgang tuh. Oh enggak. Aku nggak mau tidur sama ente. Emang kenapa? Dulu nenek moyangku bangkang sama Allah cuman sekali itu.
nggak sujud sama Adam ta'ziman, itu diusir oleh Allah dari surga turun ke bumi dan dicap untuk tidak masuk surga selama-lamanya, bahkan masuk neraka selama-lamanya. Itu sekali ingkar. Kamu 5 kali subuh, duhur, asar, maghrib, isya, aku nggak mau bareng dengan kamu, takut nanti akan ada adab yang turun. Lari itu setan. Lu setan aja takut sama orang yang tidak sholat. Karena apa? Takut ada azab, takut ada musibah. Maka pesan yang pertama, pengen dicintai Allah, jalankan sholat 5 waktu. 1, 2. Terus Nabi menjawab yang kedua, birrul walidain. Kalau ingin dicintai oleh Allah, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nggak usah ngelawan. Ngomong nggak boleh lebih kencang, nggak boleh mentak orang tua. Kalau kita yang sudah berkeluarga, sedikitlah kita juga berbagi kepada kedua orang tua. Ini ada tradisi baik di Jakarta atau di Indonesia. Ini kan namanya bulan apa ini selain bulan Sya'ban, namanya bulan apa? Ruah. Ya, ruah itu di Jawa. Kalau di DKI apa Pak Taufik? Sama. Iya. Ruah itu asal katanya arwah, para roh. Maka alim ulama kita menyampaikan pada masyarakat ada tradisi nyekar. Kalau bulan ruah menjelang Ramadan pada kirim doa, pada ke kuburan, pada bersihin makam, pada bawa bunga, yang bisa baca yasin, baca tahlil. Maka banyak orang yang haul, banyak orang yang selamatan, banyak orang yang bawa besek. Ini bulan ruah karena bulan arwah. Maka anak-anak yang hebat yang mau berbakti pun sudah meninggal tetap mendoakan. Nah sekarang kalau meninggal saja didoakan, seharusnya kita yang masih punya orang tua masih hidup, menjelang Ramadan budayakan sama seperti mendoakan kepada arwah. Apa? Ini kan mau Ramadan, orang tuaku sudah sepuh, orang tuaku sudah tua. Kalau begitu agar Ramadan orang tua puasanya bisa khusyuk, bisa terawih, nggak usah bekerja. Saya tak kirim kepada orang tua, kirim beras supaya diliwet, kirim minyak, kirim bumbu-bumbunya, termasuk kirim duit. Itu untuk bersama-sama menyongsong bulan suci Ramadan. Pertanyaannya sebagai anak-anak pada begitu apa belum? Ini saya pakai wallahi itu Pak, demi Allah. Kalau ada anak memikirkan banget kalau mau Ramadan ngasih orang tua, itu loh rizkinya lancar dan barokah. Ini demi Allah itu Pak. Jadi ini kalau mau Ramadan, tradisi saya itu ya ngirim Pak, ya semampu saya. Umpamanya 500, umpamanya 1 juta, saya kirim korma, saya kirim apa gitulah. Mak, Pak, niki badhe Ramadan, kula kang dados putra badhe ngalap barokah kalih panjenengan. Pak Maman nggak ngerti, saya tak pakai bahasa Indonesia Pak, tenang. Pak RW juga nggak tahu. Tanya Pak Haji Sugianto. Mak, Pak, ini mau Ramadan, saya minta barokahnya, barokah doa. Ini loh sebagai anak nggak bisa kirim banyak, adanya ya segini, mudah-mudahan bisa sedikit bekal untuk puasa Ramadan. Loh orang tua jawabnya enak, alhamdulillah, mudah-mudahan rizkimu tambah banyak dan barokah. Doa itu muncul dari hati yang paling dalam ibu dan bapak. Itu loh yang menyebabkan rizki kita lancar. Jangan punya prinsip, Ustadz,
Untuk istri saya aja kurang, untuk anak saya aja kurang kok ngasih orang tua. Loh gimana toh Pak Ustadz? Anak yang punya pola pikir itu Pak selamanya yang miskin gitu Pak. Selamanya nggak bakal bergerak ekonominya, bahkan apa yang ia cita-citakan. Justru kalau mau ngasih orang tua itu barokahnya beneran itu. Maka filosofi saya, kalau pengen mancing dapat ikan besar ya umpannya yang besar. Maka hadis ini birrul walidain, praktek menyongsong Ramadan, tengoklah orang tua. Tengok pertama kalau memang sudah meninggal bulan ruah, kirim arwah doa yasin tahlil dan sedekah. Kalau sudah meninggal kirim duit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jangan-jangan ada anak yang kebangetan sampai sekarang kok nggak pernah ngasih orang tua, alasannya ngurusin istri dan anaknya. Saya yakin yang seperti itu hidupnya itu susah terus itu Pak. Wis toh, karena banyak yang curhat, Ustaz saya kok begini, ente ngasih orang tua ngasih enggak, blangsek ente. Wis toh, orang tua. Yang ketiga, al-jihad atau al-jihadu fi sabilillah. Kalau ingin dicintai oleh Allah, jihad di jalan Allah. Jihad itu tidak harus Allahu Akbar. Enggak Pak RW, enggak. Jihad Pak RW tadi menyampaikan surat kepada suku dinas tata air untuk membersihkan got yang lumpurnya mulai mengendap. Itu jihad namanya, supaya tidak terjadi banjir, karena kalau banjir masuk ke rumah akan muncul penyakit yang namanya demam berdarah, gatel-gatel. Itu jihadnya Pak RW. Lah kalau jihadnya kita sebagai kepala rumah tangga, jihad supaya apa? Kita tidak menyakiti hati keluarga kita. Menyakiti yang kayak apa? Lo sebagai suami nggak ngasih nafkah itu kan menyakiti istri namanya itu Pak. Sudah sebulan 2 bulan nggak pernah ngasih duit, itu istri otaknya muter Pak. Ini ngutang kemana lagi? Lagi-lagi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ingin dicintai oleh Allah, 3 hal saja. 1, sholatnya tepat waktu, dalam kurung jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, kalau ingin dicintai oleh Allah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad. Jihad itu aslinya mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Contoh, ngaji itu ibadah. Mau berangkat ngaji males, tabrak tetap berangkat, itu namanya jihad. Ini kemarin ditariki oleh ketua musola, weh woro-woro, besok mau penutupan, besok mau pengajian, besok mau Isra Mi'raj, tarikan. Rasanya mau ngeluarin duit kok sayang, tapi tetap ngeluarin duit. Pak Kusairi saya tahu dia ngeluarin duit 500.000, saya tahu. Endolnya dibuang. Dipaksa keluarkan, tadinya nggak mau ngeluarin. Itu namanya jihad. Ini kalau ngomong aparat pemerintah, kalau ngomong aparat Pak, yang tadinya mau korupsi terus nggak jadi korupsi, itu namanya jihad. Jadi saya kalau ngomong aparat nggak usah lah, aparatnya kalau udah pada pinter, sebenarnya ini salah, ini uang rakyat, saya kalau ngambil dosa, tapi kalau nggak diambil sayang. Nah, itu udah pada tahu sebenarnya. Dah, jadi 1 Isra sudah, menyongsong Ramadan sudah, pingin dicintai Allah, ya nanti Ramadan ya sholat 5 waktu, Ramadan ya berbuat baik sama orang tua, Ramadan ya jihad, malas terawih berangkat saja, itu namanya jihad. Malas puasa tetap puasa, itu namanya jihad. Malas sedekah tetap, itu namanya jihad. Jadi 3 hal kalau pingin dicintai oleh Allah Subhanahu. Terakhir, ini penutupan, baru saya tutup. Baik, tadi ada penyampaian dari Pak Haji, saya sambut penyampaiannya. Pertama, saya selaku tim ya, untuk menyampaikan kajian-kajian ketepatan saat ini yang diamanai saya
tentu banyak tutur kata yang kurang sopan, tingkah laku yang kurang pas di hati jamaah sekalian. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin apa tidak? Maafin apa tidak? Kayaknya kok ragu amat. Pak Bambang maafin kan, ya suka dibikin contoh nih. Maafin saya enggak sampean? Kok kayaknya berat begitu? Maafin gitu. Ya, begitu juga sebaliknya, umpama jamaah ada yang salah sama saya, ya saya juga akan memaafkan. Laisal marju minkum illa afwan bi afwin wa halalan bi halalin. Tiada yang kuharapkan dari Bapak semua kecuali saling maaf memaafkan dan saling halal menghalalkan. Yang kedua, apapun yang saya terima dari Bapak sekalian, bentuk rizki yang saya terima, mudah-mudahan manfaat untuk diri saya, keluarga saya, guna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang bagi kita sehingga kita bisa tetap ibadah sampai Ramadan. Ramadan pun bisa kita ibadah di dalamnya sehingga dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari saya sampai di sini, tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Muslihin yang tadi menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari.